Halo sobat, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas bersama tentang materi keseimbangan studi organisasi, yaitu bagaimana memanajemen waktu antara studi dan organisasi untuk pengembangan diri seorang pelajar. Manajemen waktu atau bagaimana mengelola potensi diri itu adalah bagian dari seni dalam hal memilih, the art of choice, yaitu bagaimana memilah, memilih, serta mengoptimalkan sumber daya diri kita, dalam hal ini waktu, dana, tenaga, peralatan maupun perlengkapan yang kita miliki sebagai sebuah potensi diri untuk mencapai tujuan hidup sebagai seorang pelajar. Menurut penelitian dari seorang Daniel Goleman, seorang ahli dari Harvard University, yang menemukan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang 20% akan sebab-sebab kesuksesan seseorang dalam bidangnya. Selebihnya 80% disumbang oleh kecerdasan emosional atau EQ. Hal ini menandaskan bahwa IQ tidak semata-mata sebagai seorang penyebab utama, tapi ada kecerdasan emosional yang membuat seseorang itu menjadi lebih baik dalam bidangnya. Apa itu kecerdasan emosional? Ada 5 kecakapan dasar dalam emotional quotient atau kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu tentang mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, mengenal potensi diri kita, apa-apa yang menjadi kita sebagai kekuatan atau sebagai sebuah sumber keunggulan. Yang kedua yaitu bagaimana mengelola dan mengoptimalkan potensi diri kita tersebut. Setelah kita mengenali dan kita mengelolanya, manajemen potensi diri kita. Yang ketiga, mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat membedakan dengan mereka yang tidak mempunyai motivasi. Keempat, empatik. Empatik itu mempunyai rasa, tenggang rasa, mempunyai sebuah empati dan atau sebuah bela rasa kepada pihak lain. Orang-orang yang mempunyai empati lebih mudah diterima dan mudah disenangi oleh orang banyak. Dan yang kelima yaitu social skill, keterampilan sosial, bagaimana membawa diri, bagaimana hubungan dengan orang lain, bagaimana mendahulukan kepentingan utama. Ini merupakan social skill yang sangat berperan dalam kecerdasan emosional. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dengan era kompetisi yang begitu ketat, kebutuhan sumber daya manusia didukung oleh 2 pilar. Yang pertama yaitu kecerdasan holistik. Kecerdasan holistik yaitu intellectual intelligent quotient, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Dan yang kedua yaitu sumber daya manusia yang mempunyai soft skill. Soft skill itu bagaimana kita mengenal diri sendiri, berhubungan dengan diri sendiri sebagai sebuah potensi yang unik, intrapersonal skills. Dan yang kedua juga interpersonal skills, yaitu bagaimana membangun hubungan dengan orang lain sehingga kita tidak hanya pintar sendiri tapi juga diterima dan disukai oleh orang lain. Bagaimana mengelola studi dan organisasi, yaitu kita mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Pada kuadran yang pertama, kegiatan-kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Kuadran yang kedua yaitu kuadran B, kegiatan-kegiatan yang alokasi waktunya untuk penting tapi juga mendesak. Kuadran yang ketiga yaitu C, yaitu kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Dan kuadran yang keempat atau D yaitu hal-hal atau kegiatan yang kita lakukan tidak penting tapi juga tidak mendesak. Mari kita lihat yang mana menjadi alokasi waktu terbesar kita ketika kita dalam mengembangkan diri, baik di bidang organisasi maupun akademik. Mana yang terbesar kira-kira menjadi alokasi waktu kita? Dari 4 jenis kegiatan tadi dalam kuadran pembagi alokasi waktu tadi, kalau kita kuadran pertama kita sibuk tapi tidak akan produktif karena kita melakukan kegiatan yang mendesak tapi tidak penting bagi masa depan kita, bagi pengembangan diri kita. Di kuadran yang kedua kita sibuk, bisa produktif tapi cepat habis tenaga karena kita melakukan kegiatan yang sifatnya mendesak, penting tapi mendesak, sehingga sumber daya kita bisa cepat habis, terkuras, pikiran, tenaga, waktu kita sangat terbatas. Di kuadran yang ketiga C, kegiatan yang santai, fleksibel, lentur, dan tetap produktif.
di kuadran yang di kegiatan keempat, yaitu kegiatan yang santai tidak produktif, karena di kuadran D ini kegiatan-kegiatan yang tidak penting juga tidak mendesak. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, kita hendaknya mengalokasikan waktu pada kuadran C, yaitu pada hal-hal yang tidak mendesak tapi penting bagi masa depan kita, penting bagi pengembangan keilmuan dan pengembangan potensi diri kita, sehingga kita melaksanakannya dengan enjoy, menikmatinya, fleksibel, menyesuaikan waktu kita, tapi tetap produktif karena kita mengalokasikan kegiatan pada hal-hal yang penting meskipun itu tidak mendesak. Misalnya baca buku, dicicil tiap bab, tiap minggu, akhirnya bisa selesai. Begitu juga dengan pelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen. Kita bisa mencicilnya, mencatatnya atau mempelajarinya kembali dari poin per poin, tidak sistem kebut semalam, sehingga membuat kita bisa lemah, bisa habis tenaga. Tapi kita melakukannya dengan antusias tapi rileks dan tetap produktif. Antara studi dan organisasi, kira-kira menurut teman-teman mana yang utama sebagai seorang pelajar? Baik kita pergi merantau di tempat lain di kota besar, apakah studi dan organisasi merupakan satu hal yang sifatnya substitusi? Mana hal yang utama? Hubungannya adalah komplementer antara studi dan organisasi, bukan substitusi. Substitusi artinya satu pilihan yang meniadakan yang lain. Kalau kita pilih nasi, kita meniadakan sagu atau roti, itu sifatnya substitusi. Tapi kalau komplementer artinya dia saling melengkapi. Ada jarum, ada benang, ada sepatu, ada kaos kaki, sehingga organisasi yang kita geluti semakin membuat kita terpacu secara motivasi, mempunyai jaringan, networking, juga mengasah kecerdasan kita. Hubungannya adalah komplementer. Jadi antara studi dan organisasi tidak perlu dipertentangkan, tapi dia merupakan faktor yang saling melengkapi. Apa-apa yang kita dapatkan organisasi untuk menambah keilmuan kita, apa-apa yang kita dapatkan di bangku pendidikan dalam hal akademik, juga kita terapkan di dunia nyata melalui organisasi yang kita geluti, baik intra-univer maupun organisasi ekstra. Yang kedua, antara studi dan organisasi, dengan kita berorganisasi bisa meningkatkan soft skill kita. Soft skill yaitu kemampuan interpersonal, kemampuan memahami diri sendiri, memahami potensi diri, dan juga soft skill itu berkaitan dengan interpersonal. Interpersonal yaitu berhubungan dengan orang lain, memahami orang lain, memahami lingkungan sosial, dan memahami orang lain terlebih dahulu, dan mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu yang sifatnya egoistik. Dengan berorganisasi bisa meningkatkan soft skill kita, dan soft skill sangat dibutuhkan dalam era globalisasi di tengah persaingan atau kompetisi yang kian ketat. Dan yang terakhir, antara studi dan organisasi, dalam kita berorganisasi, dengan berorganisasi dapat melejitkan kecerdasan emosional kita, karena muncul pengenalan diri kita, muncul kita mengatur potensi diri kita, juga kita termotivasi untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di bangku pendidikan, dan juga kita meningkatkan social skill. Social skill membuat kita menumbuh kembangkan jiwa empati. Orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah yang memberikan dampak sosial bagi komunitasnya, sehingga dengan berorganisasi dapat melejitkan potensi diri kita dalam hal kecerdasan emosional. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam inspirasi.